1913, malah atok kita, nenek kita pun belum lahir. Dia sudah memikirkan itu, adik-adik. Artinya apa? Syekh Mustafa Husain itu ulama yang luar biasa, bukan hanya bisa kitab kuning, udah, tapi juga bisa mengembangkan ekonomi sehingga umat Islam ini tidak terpuruk secara ekonomi seperti saat ini. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku. Tapi tanahku dan bangsaku seolah-olah terjajah. Kita tidak bisa menikmati ini semua gitu. Yang menikmati itu ya bangsa lain karena mereka mau kerja keras, mereka punya ilmunya gitu. Sebagai santri Mustafa ya tamat dari sini, adik-adik harapan kami ya, kalau perlu kuliah, kalau ingin kuliah, ambil jurusan ekonomi misalnya kan. Kembangkan ekonomi Islam. Tadi kami cerita UPZ dengan ayah ini. Unit pengumpul zakat seperti Baitul Mal di zaman Khalifah bin Abdul Aziz. Jadi harapan kami ke depan untuk tahun ini zakat fitrahnya ke UPZ itu. UPZ yang dibuat oleh pesantren Mustofawiyah nanti. Supaya apa? Supaya ekonomi kita ini bangkit. Ya kan? Dia terkelola dan termanage dengan baik. Nah, baik. Singkat supaya ada waktu bagi yang lain. Yang ketiga, Syekh Mustafa Husain itu selain sebagai pendidik, ya ulama, kemudian wira swastawan, dia itu juga adalah politisi, ahli politik, yaitu anggota konstituante. Dia sadar betul bahwa umat ini insya Allah akan terkelola dengan baik, aspirasinya akan tersampaikan dan tersahuti apabila ada yang memilih jalur politik dan dia siapkan dirinya untuk menjadi seorang politisi yang berjuang untuk umat. Sebelum dia menjadi politisi, dia dirikan lebih dari 24 organisasi dan beliau termasuk pendiri NU di Sumatera Utara, ya kan? Jadi kenapa politik ini penting? Karena politisi ini menentukan, bupati itu menentukan. Jadi adik-adik yang berbakat di bidang organisasi, maka berorganisasilah dengan benar. Nanti menjadi politisilah yang dengan benar. Politisi yang membaca karyanya Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini lebih kamu buku naik. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini karya Al-Mawardi, politisi muslim. Hukum tata negara dalam Islam. Karya termasuk karya-karya pertama dari para ilmuwan dalam bidang ketatanegaraan, dirujuk di timur dan di barat. Jadi kalau jadi politisi, anak-anak kami atau adik kami harus baca karya Al-Farabi. Karya Al-Farabi itu ulama dan filosof muslim, karyanya Al-Madinah Al-Fadilah ya. Kota utama. Bagaimana idealnya negara ini dikelola dengan baik? Bagaimana kabupaten ini dikelola dengan baik? Sehingga kabupaten ini punya kepedulian kepada santri sebagai misalnya kota santri, ya, Serambi Mekah, ada kepedulian. Anda harus jadi bupatinya. Seperti ini, bendahara kamus ini adik-adik dia guru PNS. Selain dia guru PNS, dia punya usaha. Usahanya di bidang mebel, ekspor impor. Pernah ekspor Abu Dhabi kan? Pernah ke Abu Dhabi. Pernah dia ekspor ke Dubai. Waktu pernikahan Raja Malaysia itu pernah ya. Dari beliau ini apanya? Ada Raja Malaysia yang menikah, mebelnya dari beliau. Ayo, lu biasa. Dia wira swastawan ya. Kemudian beliau ini melek politik, mengerti politik, tapi tidak memilih jalur politisi. Jadi jangan ragu dan jangan bingung nanti kalau ke beliau ini sowan bupati, sowan gubernur, ya kan? Menteri nanti sowan ke rumahnya gitu. Karena beliau memilih jalur politik, tidak memilih jalur politik tapi mengerti politik. Jadi adik-adik kalau mau jadi politisi nanti menjadilah politisi yang baik. Kemudian banyak ragam profesi yang digeluti oleh Syekh Mustafa Husain ini. Yang itu harus kita contoh adik-adik. Caranya nanti akan diurai oleh bidang keorganisasian dan oleh pemateri berikutnya. Pemateri berikutnya nanti ada 3 orang nih gantian.
singkat-singkat ya tentang kewirausahaan. Ada Pak Fauzi, ada Bu Erna dan Ketua Patayat nanti akan menyampaikan itu secara bersamaan kepada adik-adik supaya apa? Ini setelah tamat ini kita bisa mentabulasi, mempetakan, mengklasifikasi. Kalau saya ini minatnya kemana gitu, bakatnya kemana. Tinggal nanti yang Jambi kontak Kamus Jambi, yang Riau kontak Kamus Riau. Nanti nomor handphonenya kami kasih semua sama adik-adik ya. Kalau mau ke Batam, kontak Kamus Batam. Yang nggak mau nanti rasa bisa lah kita pecat jadi pengurus kampus ya. Makanya betul-betul itu harus dipecat. Harus dipecat kata ya. Kita pecat. Nah gitu kira-kira ya. Artinya apa adik-adik? Harapannya kamus ini bisa berkontribusi kepada adik-adik. Tapi nama lainnya hepeng bah. Bukan maksudnya membagi-bagi hepeng. Tetapi teman berdiskusi, teman sharing, teman bermuzakarah. Bagaimana caranya agar bisa sukses ke depan? Sukses menjadi akademisi, sukses menjadi wirausahawan, sukses menjadi politisi, sukses menjadi pendidik. Itu harapannya. Caranya bagaimana? Tidak cukup Anggi Sadarion. Nah, jadi kita ini harus ketemu ke depan. Kalau ke Medan, silakan hubungi nanti abang-abang kita yang ada di Medan. Ini sebagai pengantar dari saya ya. Yang terakhir, sebagai penutup, kalau ke UIN Medan, silakan daftar online. Yang lulus akan lulus, tidak bisa dibantu karena online. Setelah lulus, dia dong hepeng kuboto, sunyi dong menagih kuliah hon, ya kan? Gimana caranya bang? Kita diskusikan bersama. Di situ peran kamu. Bagaimana caranya nih biar sukses kuliah, supaya dapat beasiswa, ya kan? Supaya IP-nya tinggi, nilainya tinggi. Lalu setelah tamat S1, bagaimana caranya S2? Seperti kakak ini penulis ratusan karya beliau. Ini mantan ketua DPR ini, calon kemenang, ya kan? Punya usaha lagi, tak apa-apa aja. Hampir semua jenis profesi ada sama beliau. Pengobatan alternatif, beliau jagonya. Yang gua yakin dia dikusuk, dia dibekam, ini jago. Siap. Semua bisa adik-adik sekalian. Artinya apa? Kita yang di depan ini berupaya ya supaya mencontoh Syekh Mustafa Husain. Jadi mencontoh Syekh Mustafa Husain itu tidak cukup mendoakannya. Ikutilah langkah-langkah dan geraknya. Ya, ikutilah langkah dan geraknya. Itu caranya adik-adik sekalian. Supaya apa? Supaya kita insya Allah akan sukses. Ini sebagai pengantar, nanti ada diskusinya ya. Silakan nanti disampaikan dulu sama yang lain, baru setelah itu kita diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang sangat luar biasa yang menginspirasi kita semua, sehingga nanti bagaimana perjalanan kehidupan kita ke depan. Sesungguhnya usahanya adalah dari kita, walaupun ketentuannya dari Yang Maha Kuasa. Tapi tidak cukup kita hanya berpatokan, nanti kan sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak berusaha, bisa untuk mencapai harapan kita? Tidak. Oleh karena itu, lompit busedo, lompit. Kemudian anak-anakku sekalian, seperti apa yang sudah disampaikan tadi, mari kita mencoba mendengar. Kalau nanti ke depan Anda sudah tamat dari Mustafawiyah ini, mau mencetuskan karya-karya, menerbitkan karya-karya, oleh karena itu kita dengarkan dulu paparan indah dari Ketua Bidang Perekonomian DPP Kamus Indonesia, Adinda Ahmad Fauzi Nasution, Sarjana Teknik. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
begitu kan? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan ke arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada ayah-ayahanda guru, Ananda di sini bukan maksud untuk memberi pengajaran, tapi hanya sekedar berbagi sharing. Yang terhormat ayah-ayahanda guru kita, ada ayahanda Aka, ada ayahanda Tuhan, ayahanda Ruki, dan ayahanda sekretaris yang kesemuanya ini adalah guru-guru kita. Ini ayahanda guru kita ini masih guru abang ini dulu. Bang tamat tahun 2003. Udah lahir apa belum? Masih 3 tahun ya? Ya, 2003. Jadi kita di sini dalam acara yang bertema pengkaderan atau kiat dalam mencapai kesuksesan. Ini kan udah kelas 7 nih. Oh iya. 4 hari lagi mau ujian. 4 hari itu berapa hari lagi? Minggu naik. Oh, minggu naik. Kontrak kira. Minggu naik ada bawa cara asuh hari naik deh yang mendengar ujian ini. Saya mau bertanya dulu. Ini masing-masing tunjuk tangan aja. Tangan aja yang bicara, kalau mulut nggak usah bicara. Siapa di sini yang mempunyai cita-cita PNS, TNI Polri, atau karyawan, atau menjadi guru? Tunjuk tangan. Ya. Ingat ya, tunjuk tangannya nanti sekali aja. Kalau udah tunjuk, jangan tunjuk lagi. Yang kedua, siapa di sini yang bercita-cita menjadi businesswoman atau wirausahawan? Keluar ya. Ini selain ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga itu udah jadi umum ya kan, udah jadi korban sendiri. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Yang bercita-cita menjadi bidan atau karyawan atau PNS atau yang lain, pokoknya yang menerima gaji tiap bulan, tunjuk tangan. Ingat, cuma tangan yang berbicara. Sekali lagi tunjuk tangan, belum dihitung tadi. 1, 2, 3, 67. Oke, sekali lagi, yang menjadi wirausahawan, tunjuk tangan. Yang bercita-cita menjadi wirausahawan atau businesswoman. 21 alat nih ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kenapa seperti ini? Kita boleh bercita-cita sesuai apa yang kita miliki, bakat yang ada dalam diri kita. Silakan apa saja. Tapi ingat, dari semua cita-cita itu kita mesti tekun untuk menggapainya. Nah, di sini abang ada mencatat 16 poin. 16 poin kiat untuk menggapai kesuksesan. Ini sebenarnya kiat untuk menggapai kesuksesan itu banyak, tapi yang saya catat ada 16 yang versi kita sendiri. Yang pertama, kerja keras dan tekun. Nah, itu udah pasti. Dulu saya panggil saya aja ya, biarpun umurnya masih 36, panggil saya saja. Dulu waktu kelas pitu, sebetulnya waktu kelas pitu menjelang ujian ya, modomna jam 4 subuh Ahmad Karejo mengapil jam 4 subuh, mulai jam 3 mulai habis maghrib Ya. tolong sembahyang isya, siap sembahyang isya, ini dong aja mengapil saya sampai jam 4. Itu bentuk dari kerja keras dan tekun. Ide ya.
Jadi ya. Dan kemudian so ya dulu Yang pertama tadi apa? Belajar sungguh-sungguh, mengambil di hayati. Namun doa aku belajar ini nabang, tapi dalam ujian aman ngomong. Kan ada tuh, ada tuh tujuan dari saya guru kan? Satu, yang kedua, berani menantang diri sendiri. Artinya apa? Kasihlah tantangan kepada diri sendiri. Contohnya, nanti waktu ujian saya mesti dapat semua soalan minimal saya mendapat 5 besar. Itu tantangan untuk diri sendiri. Itu masih dalam lingkup yang kecil, dalam jangka pendek. Nah, jangka panjangnya juga mesti kita menantang diri kita sendiri. Kalau tadi yang ada cita-cita menjadi PNS, ada yang menjadi bidan, kita menantang diri kita sendiri. Artinya, tangan sini mesti kuliah, mesti dapat itu cita-cita. Itu tantangan untuk diri kita sendiri supaya kita bisa mudah bermotivasi dan giat untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kemudian lakukan karena passion. Artinya kita melakukan itu karena bakat yang ada dalam diri kita. Jadi mulai sendiri segala bakat namun dalam diri kita. Apakah bakat kita dalam bidang menulis, contohnya ibu ketua bidang Patayat yang ada di hadapan kita, atau bakat kita dalam bidang kesehatan. Ada ini kalau Patayat ini abang yakin, saya yakin yang paling banyak cita-citanya jadi apa? Jadi bidan. Jadi apa? Jadi apa? Nah, kita membahas itu. Kemudian nanti kita bersingkat, berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Nanti kalau sudah terjun dalam dunia usaha, dalam dunia entrepreneur namanya, ada titik-titik momen-momen tertentu yang kita susah untuk mengambil keputusan. Kalau kita putuskan yang ini, resikonya ini. Kita putuskan ini, resikonya ini. Dan kita tahu resikonya besar, tapi di balik resiko yang besar pasti ada hasil yang besar juga. Kemudian yang selanjutnya itu tidak mungkin hanya diam, yakni mesti berpindah. Ada pepatah yang mengatakan sebaik-baik waktu untuk menanam pohon itu 5 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Artinya jangan ditunda-tunda. Ini apa artinya? Kalau sekarang masih fokus dalam menghadapi ujian, gimana dia lulus, gimana dia nilainya baik. Apalagi ini semalam mudir cerita dari ranking 1 sampai ke ranking 3, insya Allah akan dihadiahkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Alhamdulillah. Masa aku lebih baik aduh ini. Apa maksudnya abang ketua umum nih? Ketua umum kami sih juara umum deh. Ayo loh. Silakan dulu tepuk tangan kepada ketua umum. Juara umum. Tapi pada waktu itu belum ada pula hadiah umroh. Belum ada hadiah umroh. Tapi sekarang bukan hanya umroh, insya Allah sudah terjadwal akan berangkat haji bersama keluarga besarnya. Betul kan, Kak? Betul apa tidak? Betul. Menurut dari kamu nggak kenal. Kita ada dulu. Oke, memperkirakan waktu selanjutnya. Udah, Bang. Dia dalam mencapai sukses, Anda memerlukan rekan. Ada sebagai Kita negara yang sukses begitu. itu tidak bisa sendiri. Kita memerlukan rekan yang menopang kita, klien kita, kemudian konsumen kita, kemudian partner kerja kita. Nah, inilah kita mesti berbaik sangka, berbuat baik kepada semua orang sehingga orang bisa membantu kita. Kemudian, apa lagi?
Berapa? Oh, nanti baru ini papat kelasnya. Nah, kemudian jangan berhenti belajar. Mustafoya adalah lumbung ilmu. Tapi ingat, Mustafoya juga bukan dari akhir dalam menuntut ilmu. Tamat dari Mustafoya ada berbagai disiplin ilmu yang bisa kita pelajari. Jangan semua bercita-cita menjadi mariapogen mungkin jadi ustaz. Yang perempuan, yang pakaian barangkali menjadi ustazah atau yang lain. Banyak disiplin ilmu yang bisa kita pelajari dan bisa kita ikuti. Banyak. Dan memang di awal tidak mudah untuk beradaptasi, tapi lama-lama kita akan beradaptasi. Bahkan dari di akhir nanti bisa kita melebihi dari orang yang awalnya memang disiplin ilmunya sesuai yang dia pelajari di waktu kuliah. Contohnya, ini tidak jauh-jauh. Saya sendiri tamat dari Mustafoya, belajar bukan di UI, bukan di IAIN, bukan jurusan agama, tapi jurusan teknik. Apa yang mendasari itu terjadi di ceritakan. Di awal-awal memang sulit. Daripada itu sudah, alhamdulillah yang berbarak roda dan alhamdulillah alhamdulillah terus cukup harus melanjutkan musik tadi. Nah, itu yang dipelajari Mustafoya. Begitu di perguruan tinggi yang datang apa? Algoritma, kemudian matematika, fisika dan lain sebagainya. Yang mana kita mesti beradaptasi, mempelajari dari awal disiplin itu. Tapi yakin bisa. Setelah yakin bisa jalani, insya Allah di akhir IP kita malah lebih tinggi dari orang yang dari tamat di sekolah umum sebelumnya. Artinya apa? Setelah tamat, ilmu agama, ilmu untuk bekal kita di akhirat sudah kita tuntut selama 7 tahun di Mustafoya. Nah, untuk pengembangan kita dalam kehidupan di dunia ini juga mengikut akhiratnya sudah kita pelajari di perguruan tinggi. Jangan monoton. Itulah tadi yang disebut salah satu sumber tadi, berani melawan arus, tapi dalam hal yang positif. Kan melawan arus lah namanya itu. Tamat Mustafoya, pikirannya kemana? Ke UIN, ke IAIN, pokoknya ke jurusan agama. Kalau memang ada bakat diri untuk disiplin ilmu yang lain, jangan ragu. Silakan tentang arus itu, jalankan, yakinkan, insyaallah kalau bisa. Ini kalau boleh jawab cerita sedikit boleh nggak? Ada ini kisah nyata loh, kisah nyata. Ada alumni Mustafoya. Ini udah puluhan tahun lalu di tamatnya. Dari kelas 1 sampai kelas 7, alhamdulillah prestasinya lumayan. Kalau nggak ranking 1, ranking 2. Kalau nggak ranking 2, ranking 1. Satu lebih banyak ranking 1-nya. Bahkan di pengumuman kelas 7, anak ini juga dinobatkan sebagai juara umum pada saat itu. Nah, di dalam benak anak ini mulai dari kelas 6 ini sudah dimanage masa depannya. Dia sudah menggali dalam dirinya apa bakat yang ada dalam dirinya. Begitu tamat, orang tua dan keluarga pasti berpikir akan melanjutkan sekolah agama. Ternyata anak ini tidak memilih sekolah agama. Pilihannya 2 alternatif. Kalau mau sekolah agama ke Timur Tengah langsung. Kalau hanya di Indonesia, dia tidak sekolah agama. Nah, kenapa? Bukan pelajaran yang dipelajari di universitas mengenai ilmu agama itu pelajaran yang sudah dipelajari di kalau untuk mengenai ilmu agama. Kan ada ilmu alat, nah musuh pada saat itu kan
bisa dibaca kitab-kitab karangan ulama-ulama kita itu dengan alat ilmu nahwu. Akhirnya dia tidak melanjutkan sekolah agama, tapi melanjutkan sekolah umum, yakni teknik arsitek. Nah, ini keluarga menentang semua ini, tapi lambat laun diberi penjelasan, diberi pengertian, akhirnya diterima juga. Waktu kuliah, anak ini juga besar dari keluarga kurang mampu. Kuliah dia sendiri, dicari itu peluang, apa yang bisa dimainkan, apa yang bisa dibisniskan, supaya bisa membiayai kuliah diri sendiri. Dapatlah ide barang komoditas dari Mandailing yang bisa dijual di Medan. Ini kebetulan kuliahnya di Medan pula. Dapatlah komoditasnya, hasil dari yang dibuat oleh ayah ketua umum tadi, yaitu gula merah. Pulang kuliah, ini nenteng gula merah ini ke pasar. Nenteng gula merah ada sampai 40 kilo di Teteh, ditawarkan lagi untuk mencari pelanggan. Alhamdulillah, dari hasil jual gula merah itu bukan hanya menyelesaikan kuliah. Pada saat itu orang masih jarang beli kendaraan, mahasiswa ini sudah mempunyai kendaraan sendiri dari hasil keringat sendiri. Itulah hasil dari menentang arus tadi. Tamat dia kuliah, bekerja dari nol, karena ini masih mencari jati diri. Kerja menjadi buruh kasar, kerja bangunan. Itu tidak dekat-dekat, di ujung Indonesia sana, di provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ada orang Aceh sini kan? Nah, tahu kampungnya Salam itu di Aceh. Itu di ujung Indonesia sebelum Pulau Salam. Disitulah kerja. Apa kerjanya? Menyekop, mencangkul, memikul. Padahal ini sarjana. Tapi pada saat itu dia punya cita-cita, karena jenjang di bangunan itu bertahap. Kenek, tukang, mandor, kepala tukang, pemborong, kontraktor. Si anak ini punya cita-cita tidak tanggung-tanggung. Dia tidak mengikuti jenjang itu. Habis kenek mau jadi tukang, habis tukang mau jadi mandor. Bukan itu apa yang dicita-citakannya. Dia langsung meloncat cita-citanya ke barisan paling depan. Apa itu? Cita-cita saya bukan. Cita-citanya adalah supaya bagaimana dia bisa menjadi owner atau pemilik proyek ini. Oh, Ini menurut satu kereta ayah tak tujuh satu pin karena kita kita di hal kita. oh ya. Baru kan punya jurusan sebentar. Jadi, enggak, ayah pempamana mulai ahan Tidak, pempamana. saudara itu batas dung selalu sesuai naon. Dung suhur rumah baru itu bakas caya. Kirim salam nanti ya. Nah, kasih nama kamu. Jadi, Abang. Ayah. Jadi insyaallah. Dengan sepodo man. Jadi bang. kawan ya di situ. Singa ya. Jadi dia melompat Abang. cita-citanya untuk barisan paling depan. di situ. Bukan cita-citanya mau jadi sukses dari nek, tukang, Tinggal apa? Oh, jadi iya. tukang, mau jadi mandor. Tidak. Yang cita-citanya untuk barisan paling atas, yaitu apa? Bagaimana supaya aku bisa menjadi pemilik proyek ini. Ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh proklamator kita. Apa katanya? Tinggikanlah cita-citamu setinggi langit, setinggi-tingginya sampai setinggi langit. Sebab apabila kamu jatuh, maka kamu akan jatuh secara bintang. Tinggikanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau begitu tidak tercapai, sudah sampai ke langit jatuh,
jatuhnya nggak langsung ke bumi, tapi apa? Akan di antara bintang-bintang. Indah nggak itu? Kalau mau bercita-cita jangan kagum, cita-cita jadi presiden langsung. Kalau sudah jadi presiden, bagaimana menjadi gubernur atau bupati? Itulah. Jangan alasan gender kita jadikan untuk menghalangi itu. Istri Nabi yang bernama, ada berapa istri Nabi? Pemilihan nama umum. Jadi istri Nabi yang bernama Fatimah adalah seorang muslimah, seorang perempuan yang pernah memimpin peperangan. Ada kan? Di tarikh kan? Istri Nabi yang pertama Khadijah, seorang wirausahawan. Tadi kenapa saya bertanya apa cita-citanya? Boleh kita bercita-cita dari PNS, dari bidan atau apa. Tapi yang lebih bagus adalah bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Bukan kita digaji orang, tapi kita yang menggaji orang. Perempuan bisa contohnya itu di hadapan kita. Ada. Nah, si anak ini tadi singkat ceritanya kerja bangunan. Akhirnya apa? 8 tahun dia dipercaya menangani satu proyek yang nilainya pada saat itu dianggap sudah sangat besar, yakni 1,5 miliar rupiah. Pada itu dari nol ini, dari nol. 8 tahun berkembang, akhirnya bisa langsung menangani proyek yang nilainya sebesar puluhan miliar rupiah. Akibat apa? Berani menentang arus, berbuat dengan tekun, kerja keras, yakin. Itulah apabila kita bisa menjalankan apa yang kita yakini benar, apa yang kita yakini betul, sehingga kita bisa mendapatkannya. Dan anak itu sekarang berada di hadapan Anda. Lagi dapat tekankan gender atau saya kan perempuan nggak mungkin. Nah jadinya nanti bakal jadi guru masak juga enggak. Katanya juga banyak yang bisa bekerja. Mungkin demikian dari saya. Saya doakan dalam ujian nanti semuanya sukses. Semuanya dari ranking 1. Tapi saya bukan itu tujuan kita. Dari semua cek sukses itu yang paling penting adalah semuanya berikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab baik jadi bidan, jadi PNS, jadi apapun, bisa setiap langkah kita jadikan sebagai amal ibadah kita. Bukan hanya jadi guru yang bisa jadi amal ibadah, enggak. Jadi karyawan biasa pun bisa kita jadikan jadi amal ibadah, tergantung bagaimana yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.